Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, kali ini saya silaturahim ke sahabat saya dari sejak kecil, sejak SD. Beliau ini sekarang jadi seorang pelukis yang mendunia. Padahal dulu pas SD itu gak ada tanda-tanda sebagai pelukis. Kan dulu Lah iya, kok marah-marah nanti pelukis itu loh. yes, Nah, nama beliau ini monggo diperkenalkan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul atau Khairul Sabarudin, tapi di kampung dan di teman-teman sekolah ini saya dipanggil Irul. Nah, kemudian nama itu saya pakai untuk nama saya di mana-mana di dunia pekerjaan saya. Gitu. Ya, inilah pekerjaan saya jadi seorang pelukis, teman Pak Widyo. Terus ini dulu pinter nyanyi. Ini dulu kecilnya pinter nyanyi. saya untuk grup band Om, tapi nggak tadi. Iya. Kalau saya dulu kecilnya nakal, nablek Tuhan dulu. Iya. Ceritanya ya Pak Om, kok terus hunting ganti pelukis pada pas SD itu gak ada tanda-tanda di pelukis. Tanda-tanda itu tinju malah. Senangannya lihat tinjunya wong susah seberang jalan di lapangan. Kalau sore kan latihan itu. Lapangan triplek Om ya. Oh iya. Tempat latihannya wong Suseno itu tinju nasional. Saya sering lihat. Makanya seneng dilunjuk. Ya, pengalaman jadi pelukis itu muncul ketika saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Dunia usaha yang lalu nggak usah tak ceritakan ya, untuk ya. Dunia usaha saya yang lalu itu terpuruk semua. Jadi saya harus hijrah. Hijrahnya itu dulu kepinginnya awal kepingin jadi fotografer di Bali. Azan jadi cut dulu. Oke pemirsa, tadi terpotong karena ada adzan maghrib dan kami juga sudah melaksanakan sholat maghrib. Kembali melanjutkan obrolan yang tadi sampai usaha itu Om. Ya, Usaha. Ya, usaha yang di Malang sudah tiarap semua, nggak bisa dilanjutkan. Panjang ceritanya, satu episode sendiri, satu sinetron sendiri. Nah, terus saya hijrah ke Bandung. Saya hijrah ke Bandung itu awalnya kepingin jadi seorang fotografer. Waktu itu tahun 2004. Orang masih jarang yang punya kamera digital. Nah, saya sudah punya kamera digital. Kepinginnya jadi fotografer di sana. Tapi ternyata yang dibutuhkan di sana itu pelukis potret. Ya, tapi karena di Malang sudah tidak punya pekerjaan yang bisa diandalkan. Berarti itu anak istri Ya, tinggal di Malang? Di Malang. Jadi saya merantau ke Bali tahun 2004 itu. Ke Bandung apa ke Bali? Bali. Bali. Ya, itu yang dibutuhkan itu seorang pelukis potret. Jadi ya, tadi ke Bandung bukan? Enggak, ke Bali. ke Bali. Terus ya saya nekat aja berangkat tuh. Jadi berangkat ke Bali untuk jadi seorang pelukis potret. Tapi kamera digital yang saya miliki itu masih berfungsi. Jadi sebelum saya gambar objek yang saya gambar, saya potret dulu. Wah, itulah pengalaman di sana itu, kenalan sama orang-orang mancanegara. Jadi saya kerja di sebuah hotel
hotel besar di Bali di Nusa Dua. Jadi saya di tengah-tengah antara pantai, resto, kolam renang, dan hotel. Saya di tengah-tengahnya. Saya di dekatnya towel house. Jadi orang kalau mau ke pantai, mau ke kolam renang pasti kan ngambil anduk. Nah itu mesti lihat saya langsung di situ. Stand saya ada di tengah-tengah situ. Jadi mereka ada Ya, kalau breakfast itu kan mereka kan setelah breakfast entah mereka mau melanjut ke pinggir pantai, ke resto pinggir pantai, mau ke kolam renang, mesti kan ngambil anduk dulu. Mau nggak mau kan mesti lihat saya. Nah itu tinggal takdirnya dia mau order atau enggak. Tapi saya dulu diajari teman gini. Jadi hitung okupansi hotel, kita dapat 10%-nya. Sebentar Om, kacamataku. Wah, di kacamata saya ambilin. Iya, berubah. Berat tuh. Ya. Maklum istuir. Iya, pakai kacamata semua. Ya. Jadi saya diajari sama teman, kita ngitung 10% dari okupansi hotel. Jadi kalau itu hotel yang saya tempati itu kamarnya 400. Kalau 10% aja yang penghuni hotel itu kan 40% minimal kan ya. 40% dari penghuni 400 kamar, 400 berarti kan 160 terisi. Kita cuma ngambil 10%-nya, anggap aja rezeki kita 10% dari 160 kamar tadi. Berarti kan 16 orang. Dewa kayak itu diajari teman gitu. Jadi kalau lihat hotel itu kita nanya dulu okupansinya berapa. Lah hotelnya seperti kayak corona ini, kalau saya nyampe kayak gambar hotel itu. Yang dari pikiranku iki kan dulu itu nggak ada tanda-tanda, nggak apa sebagai pelukis berarti punya bakat terpendam ya. Iya, kejeron ya. Jadi kan untuk melukis itu bisa nyata, bisa real, bisa kelihatan hidup itu kan ya butuh penjiwaan, butuh latihan. Ya semua aspek pekerjaan atau hobi atau bakat itu butuh latihan. Butuh latihan. Tapi saya dulu nama SD sudah bisa gambar bapak saya dulu. Sudah. Tapi enggak di sekolahan ya, setiap enggak di rumah. Terus iki karena apa Umirul kok lebih milih ke pensil? Ini kan lukisan pensil ya, pensil warna. Kenapa kok pilih pensil enggak cat warna atau cat air? Terus bahannya ini dari kanvas, ya, bukan kertas ya. Itu kenapa? Ya, semua ada sebabnya. Pertama kalau saya kenapa milih pensil? Karena pelaku cahaya akrilik atau yang bersifat cat bejo itu namanya. Itu kucing tetangga namanya bejo. Mampir suara. Tidak apa-apa. Jadi kalau cat itu pelakunya sudah banyak, entah itu cat akrilik, entah itu cat minyak, entah itu cat yang lain ya. Pelakunya sudah banyak, sudah pinter-pinter. Bahkan yang hiperrealis itu di Malang ada, hiperrealis di Malang ada, cat minyak ada, cat akrilik ada, malu seperti itu. Nah kalau saya terjun ke sana banyak saingan. Bukan gitu. Kalau sama-sama secara teknis saya sama, saya kan harus nyari tema supaya lain walaupun tekniknya sama. Jadi harus beda. Saya harus nyari sesuatu yang lain. Nah itu makanya saya coba sih pakai pensil. Padahal lebih jelimet. Harus lebih teliti dan telaten ya. Cocok sama namanya Umirul Khairul Sabaruddin. Iya, kalau orang lain menutup bidang itu dengan ujung yang lebar ya, puas. Kalau saya menutup bidang besar gini dengan ujung yang runcing. Nah ini
yang butuh telaten. Ya, itulah sebabnya kenapa saya memilih kanvas ukuran gede-gede ini daripada di kertas. Kalau di kertas itu pelaku seninya sudah banyak. Kalau di luar banyak, kecil-kecil pakai kertas itu banyak dan halus-halus lagi. Malah ibu-ibu rumah tangga yang melakukan. Pelukis di luar, orang luar. Jadi pelakunya malah ibu-ibu rumah tangga itu. Jadi mereka mengisi kegiatan kosong mereka dengan berkomunitas malah dengan melukis menggunakan pensil warna, bagus-bagus juga. Nah kalau saya melukis di kertas kan nggak ada bedanya dengan mereka, nggak ada bedanya. Makanya saya pilih di kanvas. Saya dulu juga pernah di kertas, banyak juga lukisannya di kertas itu awal-awalnya. Tapi saya harus membuat sesuatu yang lain. Jadi saya coba di kanvas. Dan kanvas ini bikin sendiri Om ya? Iya. Kan yang lebih lagi. Iya, sebelum gambar itu ngolah dulu. Ya harus menemukan dulu formula supaya kanvas itu seperti kertas, supaya bisa digambari kertas. Kalau langsung di kanvas kita gambari, satu pensil tidak bisa nempel, yang kedua pensil seperti diparut. Jadi harus diolah dulu. Diolah dulu itu permukaannya supaya menyamai kertas drawing. Jadi seakan-akan kita nggambar di kertas tapi itu kanvas. Nah ini berarti orang lain belum tentu bisa bikin ini Om ya, kanvasnya. Ya, kalau dia jadi ya bisa. Saya bagi kok, saya bagi di Facebook itu saya buka. Jadi resepnya saya buka gini caranya. Jadi kalau ada orang tanya gimana sih gambar di kanvas itu, kanvasnya diapain dulu. Nah bukaan Facebook atau halaman Facebook. Yang pakai pensil ya, pensil yang di kanvas. Kalau ingin pensil di kanvas ya bukaan di sana ada tipsnya. Facebook saya Irul Drawing Art Studio, halaman fanpage. Pemirsa, kalau ingin belajar bikin kanvas seperti sahabat saya ini, buka Facebooknya Irul Drawing Art Studio. Ya itu, jadi saya sudah menemukan setelah di Bali itu ketika di Bali dulu saya ini orang yang gampang bosen. Tiap hari gambar potretnya orang gitu, nggak ada tantangan lain kan. Saya tidak dalam perjanjian saya dengan hotel yang tempat saya gambar itu tidak boleh gambar selain potret. Nah tapi kan kita kepingin gambar yang lain selain potret gitu loh. Nah kebetulan akhirnya saya bosen gambar potret itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Malang. Saya sudah tahu di sana Om. Cuma beberapa bulan bosen. Gambar kota itu bosen. Ya memang uangnya banyak, uang bule ya. Itu kalau nyari uang di Bali, dinikmati di Malang itu banyak. Tapi kalau nyari uang di Bali, dinikmati di Bali, cepat habisnya. Jadi di Bali uangnya tak kirim ke Malang ke keluarga. Gitu. Saya di sana cukup bisa makan aja, tidak apa-apa sama kos. Biasa laki-laki seperti itu ya. Iya. Laki-laki. Enggak kemana-mana tiap hari gambar, PR-nya banyak. Jadi waktu di Bali itu saya, ya alhamdulillah bisa ngatur waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik. Soalnya kita urusan dengan orang luar ya. Kalau urusan dengan orang luar itu begitu kita salah, ada dua komplain dari orangnya ke hotel ke saya, orangnya juga komplain ke saya, hotel komplain ke saya. Itu jadi itu saya sukanya Om ya. Ya. Terus pulang ke Malang ya ada suka dukanya. Jadi saya kepingin gambar seperti di Bali. Saya ngelamar ke 3 hotel loh. Kata sebutan ya hotelnya ya. Hotel besar pokoknya. Hotel besar di Malang itu tak kirimi ya loh, tak kirimi. Proposal. Ya, dengan harapan saya bisa gambar potret seperti di Bali dengan bahan yang sama. Nggak ada respon dari 3 hotel besar di Malang. Biar udah muan tuh. Mungkin konsumennya yang nggak ada Om ya. Jadi hotelnya itu nggak ngerespon. Iya. Karena belum tahu aja hotel bahwa yang bisa narik. Saya ini jagung rayu orang di Bali Boleh loh yang tak rayu. Boleh tak rayu itu bisa
order setiap setiap hari itu saya mengerjakan sampai pelean. Saya hitung-hitungannya tidur tuh sampai berapa lukisan? Pokoknya kalau di Bali itu saya tidurnya bukan jam, tapi menitan. Astagfirullahaladzim, itu suka dukanya ya? Iya, salah satu suka dukanya. Jadi makan harus teratur, ngitung waktu gambar harus teratur, tidur teratur, ya pokoknya teratur semua. Jadi dari beberapa bulan di Bali ya bosen juga gambar potret, nggak bisa gambar yang lain. Akhirnya saya mau memutuskan untuk balik ke Malang. Balik ke Malang itu juga gitu, tidak semudah yang saya bayangkan. Saya ngirim proposal itu sebelum saya pulang dari Bali loh. Tak kirim ke 3 hotel, tidak ada respon baik email, baik surat, ataupun telepon ataupun SMS. Waktu itu belum ada WA. Telepon saya masih telepon jadul waktu itu. Akhirnya saya dendam pulang. Dendam. Aku nggak jadi pelukis potret, pulang ke Malang gak paten. Akhirnya saya terjun di dunia seni murni seperti itu. Ke ini ya, lebih ke Seni alam. murni. Enggak, seni murni. Kalau potret itu kan masih berdasarkan pesanan. Walaupun ini pesanan ya, ini pesanan ya. Tapi kan saya bisa ngerjakan apa yang saya mau kalau di Malang. Pemirsa, ini Om Irul ini juga pernah lukis yang sepanjang 15 meter. Oh iya. Itu ceritanya gimana Om? Setiap pelukis mesti kepingin membuat masterpiece-nya masing-masing. Sebenarnya itu keinginan lama sejak tahun 2012. Tahun 2012 itu saya kepingin gambar 12 meter karena berhubungan dengan tahunnya. Tapi itu kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi molor waktunya. Molor rencana tahun 2015 itu saya rencananya mau gambar langsung ini Pasar Apung. Pasar Apung mana itu? Di Kalimantan. Nah, berhubung tahun 2015 saya panjangkan 15 meter. Rencananya gitu. Ternyata belum diizinkan karena istri saya kecelakaan waktu itu. Sehingga tulang sini clavicula ini patah terus memarota. Jadi molor waktunya bisa dikerjakan tahun 2017. Tapi nggak molor jadi 17, tetap 15. Mengerjakannya tahun 2000, pertengahan tahun 2017, selesainya Januari tahun 2021, 3,5 tahun. Lukisan pensil warna, full warna di kanvas sepanjang 15 meter kali 1,5 meter. Begitu sabar dan telatennya pemirsa. Nanti mungkin saya tunjukkan, nggak apa-apa ya? Ya, yang boleh. di YouTube-nya ada, nanti pemirsa saya tunjukkan kalau ingin lihat lukisannya yang 15 meter itu.
Ini karya pesanan ini Om. Kan lagi marak ikan cupang ya. Lagi marak ikan cupang. Banyak penyuka cupang, baik mulai dari yang murah sampai yang mahal. Nah, kebetulan saya juga sebenarnya suka dengan ikan cupang. Karena ikan cupang walaupun kecil atau betta fish gitu ya. Walaupun kecil itu dia punya bentuk fisiologis yang eksotis kalau dibandingkan ikan yang lain. Kenapa saya bilang gitu? Sekarang kalau ikan koi, ikan koi itu bagusnya hanya bisa dilihat dari atas, difoto dari atas dia bagus, dan dinikmatinya dari atas toh. Kalau ikan-ikan yang lain, ikan hias akuariuman, itu hanya bisa dilihat dari samping toh, kalau difoto ya, atau digambar di foto hanya dari samping. Tapi kalau ikan cupang atau betta fish ini, dia dilihat dari semua sudut, pasti bagus. Mungkin ini ya, karena siripnya yang ini ya, daya tariknya ya. Ya, kan sayangnya dia cuma kecil ukurannya dan umurnya pendek, paling 2 tahun sudah mulai rusak. Sirip-siripnya sudah mulai rusak, dia mulai layu. Sayang cuma itu aja. Kalau bentuknya dibandingkan dengan ikan yang lain, atau arawana lah, arawana itu kan hanya mengandalkan sisik. Oh, ini jauh lebih bagus. Terus warnanya banyak sekali ya. Warnanya satu spesies saja tuh, bisa banyak warna. Warna emas itu ada. Kalau arawana kan paling yang bagus cuma 2, golden sama gold sama yang merah itu red. Ya itu aja. Kalau ini kan warna-warni banyak, mau merah ada, mau emas ada, mau pelangi ada, campur aduk. Yang putih polos ada, yang hitam polos ada. Sirip-siripnya yang macam-macam bentuk siripnya. Mulai yang sederhana sampai yang gitu. Mekrok ya. Kan ada yang ini siripnya juga pendek ya. Ini sirip yang ini yang lebar, sirip lebar. Lebih menarik. Ya. Terus itu ada belakangnya itu ada kamera, ada merknya. ini pesanan loh. Yang pesan ya orang ini yang motret, yang punya, yang pesan gambar ini. Jadi di sekarang ini ada komunitas fotografer cupang. Di mana? Enggak, seluruh Indonesia, bahkan dunia ada. Bahkan dunia ada. Di Thailand itu ada fotografer cupang yang eksotis, dia hanya memainkan memotret sirip-siripnya aja, dari siluetnya aja, siluet ikan dan sirip-siripnya ikan aja, sampai sebegitunya. Banyak ini penggemarnya sampai sekarang. Nah, musimnya ini barengan sama bunga itu kembang jangga bolong. Barengan keluarnya. Tapi saya yang bunga itu nggak ikuti, itu cupang. Saya punya koleksi banyak. Cupang? Bukan, ya. Foto-fotonya. Tak kira foto jenisnya, dan ada jenis masih nama-nama sirip-siripnya itu saya sampai punya kecil, ada sekitar 2000-an. Foto, video, sama jenis-jenis ikannya, jenis nama-nama siripnya saya punya semua. Sekalian mengenang hijau. Iya. Ya, ini pesanannya orang, ya ini yang pesan yang ini fotografernya itu. Oh, ini fotografer yang? Iya, yang punya fotografer. Oh, dengan tangannya itu wajahnya gitu, ini lensanya. Ya. Oke, Om Irul, saya kira cukup sampai di sini ya. Jadi pemirsa, inilah silaturahim saya ke sahabat kecil saya yang orangnya sabar telaten.
Nek kadung nesu ya nesu. Lumayan nesu. Tapi beliaunya ini telaten, kalau ke saya itu telaten banget. Pas saya dijak ngaji, ya beliau ini, Om Irul ini saya dijak ngaji, terus apa keperluan saya itu disiapkan. Jadi ini satu-satunya teman yang sahabat yang perhatian banget. Ya, oke, saya tutup sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.